Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masuk part 2 di hari ke-34. Ini kondisi anak kucing hari ke-34. Buat yang baru gabung, kalau kepengen lihat tumbuh kembang anak kucing dari proses lahiran sampai sekarang hari per hari, itu ada di playlist. Sudah saya bikinin playlistnya. Untuk hari ke-34 ini udah nyebar kemana-mana ya. Letaknya juga pada masuk-masuk ke kolong, nggak jelas itu. Udah pada bertarung. Makan udah banyak, ini untuk porsi makan udah banyak. Cuma ini tadi pas ngasih makan nggak disuting. Ini dikasih makannya asal-asalan. Tadi dikasih makan mie, Murti habis makan mie. Untuk BAB ini juga udah BAB ya. Mungkin ntar kalau pas BAB saya sempetin liput, atau mudah-mudahan hari ini BAB juga ya. Biasanya jam-jam segini sih jam meong BAB ya, jadi saya ngamatin kalau jam segini jam BAB. Jadi ntar kalau meongnya BAB saya syuting sekalian. Syukur-syukur hari ini BAB juga. Itu bertarungnya itu bohongan ya, lagi ngelatih naluri, mengasah naluri berburu. Jadi emang sifat kucing itu ya berburu, soalnya kan predator. Berburu, bertarung. Jangankan predator ya, hewan pemakan rumput aja kayak kerbau, kambing itu juga bertarung juga. Buat biasanya kalau jantan buat berebut betina, kalau enggak berebut wilayah teritorial. Kalau kucing jantan itu teritorial, kalau betina sih enggak. Kalau jantan itu teritorial, jadi kalau ada yang masuk wilayahnya itu biasanya dikejar. Jadi enggak heran ya kalau saudara-saudara punya kucing udah dewasa ya. Kalau masih kecil mah enggak teritorial. Jadi kalau masih kecil segini masuk wilayah kucing lain ini masih aman. Cuma ntar kalau udah birahi itu udah pasti bertarung. Jadi naluri kucing itu teritorial kalau udah dewasa ya. Kalau masih anak-anak atau belum birahi itu sih nggak ada masalah, nggak bakal dikejar sama pejantan yang gede. Biasanya pejantan yang gede udah dewasa ya, kalau daerahnya dimasukin kucing lain itu kucingnya dikejar. Jadi pengalaman saya piara kucing, kalau piara kucing jantan itu biasanya pulang-pulang pada berdarah-darah habis berkelahi. Kalau kucing kampung itu hampir semuanya teritorial. Kucing ras juga nggak beda jauh teritorial. Pemakan rumput juga sama ya, teritorial. Kayak kuda kalau kuda koloni tapi teritorial juga. Kalau ada yang bukan kelompoknya masuk diusir ya, sifat-sifat teritorial lah. Kalau manusia sama baik ya. Jadi kalau ada orang masuk rumah bukan keluarganya, bukan tamu, itu diusir. Sama ya, hampir semuanya teritorial. Ada hewan yang koloni kayak semut juga sama. Kalau beda koloni dia dikejar, dimakan. Coba mati deh semut yang kecil aja itu, kalau bukan koloninya itu dihabisin. Apalagi meong ya, yang push, yang jelas-jelas itu hewan predator atau pemangsa.
tikus atau pemangsa ya. Jelas teritorial banget. Buat pencinta kucing khususnya ya, khusus pencinta kucing ini yang emang bener-bener seneng kucing, kalau mau ngadopsi kucing kampung ini ambil aja ke sini. Ambil 1 boleh, 2 boleh, 3-tiganya juga boleh. Syaratnya cukup mudah, cukup dikasih makan aja udah. Mau dirawat mau enggak, yang penting dikasih makan. Soalnya kucing kampung itu nggak dimandiin, nggak di apa-apa, yang penting dikasih makan mah hidup. Kalau makan sih ini sih apa aja doyan. Mie doyan, mie. Tadi Murti makan bihun itu, bihun yang putih-putih itu doyan. Doyan bihun doyan, tempe goreng doyan, tempe rebus doyan, tahu doyan, apalagi kepala ikan. Kalau kepala ikan jelas doyan banget ini. Jadi untuk para meong itu bersembunyinya di lubang-lubang kayak gitu. Kalau saudara kepengen lihat mendetail itu ada di season pertama ya. Season pertama saya nyutingnya saya masukin box. Kalau kayak gini kan ini yang natural. Jadi nggak saya tangkepin ya. Jadi itu kebiasaan asli kucing kayak gitu. Itu asli, ini nggak ada settingan. Itu asli bertarung. Karena jam-jam segini biasanya jam habis makan, tadi sih habis makan, jadi Murti makan, meongnya ikut makan, mandori, dikasih nama Rama, nama Murti, kasih makanan yang jatuh. Ya habis makan dia udah kenyang bertarung. Kalau manusia ya mungkin olahraga ya, itu olahraga bela diri kayak tinju, pencak silat, taekwondo ya mungkin kayak gitu ya. Kalau meong karena dia punyanya naluri, nggak punya nama ya kayak gitu olahraganya, nggak dikasih nama ya bertarung lah, tarung bohongan. Kayak pencak silat kan itu bertarung bohongan kalau latihan ya, tapi kalau pas pertandingan mah ya beneran. Kayak taekwondo itu juga kalau lagi latihan ya, latihan itu bohongan. Kalau lagi kompetisi lomba atau pertandingan, nah itu beneran, mana yang kuat mana yang menang. Kayak meong ini kecil kayak gini, ini latihan begitu besar ya, berebut betina. Kalau yang jantan itu pada berkelahi, yang betina juga sama betina itu berkelahi juga kalau udah gede. Soalnya indukannya ini sering berkelahi juga. Ini berkelahi dulu, indukannya itu pas kesini itu di video itu ada, udah saya video itu ada 4 kucing kesini ya. Saya usir, kasih makan kesini lagi, usir lagi kesini lagi. Saya biarin udah kesini baik, berarti dia nggak punya tuan kali atau kelaparan kasih makan. Ada 4 itu. Pas indukannya ini hamil itu yang 3 diusir, digigitin pada keluar ya, pada pergi, tinggal 1. Itu yang segede indukan ini tuh aslinya ada 4, itu yang menang bertarung itu indukannya ini. Jadi yang 3 itu tersisih. Kalau saudara pengen lihat videonya itu ada, tapi nggak di channel ini, di channelnya Hanifur Rahman. Itu saya yang liput saya. Cuma saya update-nya di channelnya Hanifur Rahman, itu channelnya Rahman Kili-Kili. Rahman Kili-Kili punya channel juga, tapi sekarang udah jarang update ya. Adanya sekarang saya di channelnya Lady Queen ini, kasih hati As Family. Kalau channel saya itu Sarpan Wening, itu ada, diklik aja channel saya, cuma nggak ngupdatein meong guys channel saya.
Jadi saya punya channel sendiri, Lady Queen sendiri, Raman Kili-Kili punya, Murti punya. Tapi biar gabung itu sekarang saya ngupdate-nya di channelnya Lady Queen, Mama Aas, Mama Kasyati. Tuh tarung lagi ya. Jadi cerita sejarah indukannya ini nih, teritorial itu di sini paling menang, soalnya dia hamil duluan. Yang 3 itu belum pada hamil, indukannya ini paling gede udah hamil, jadi yang lain pada diusir, pada digigitin, yang lain nggak boleh masuk ke sini. Teritorial ya, jadi punya daerah kekuasaan. Itu kalau sifat kucing kampung itu kayak gitu. Ini 3 ini kecil ini sampai dia birahi, kalau udah birahi udah dia pasti nggak mau hidup koloni kayak gini, hidupnya sendiri-sendiri. Kalau manusia beda lagi ya, manusia sama kalau udah dewasa, udah punya suami itu biasanya bikin rumah lagi, tapi itu nggak diusir ya kalau manusia emang bikin. Lah kayak saya punya Lady Queen ya, saya pergi dari rumah ya, saya kredit rumah di sini, nggak di rumah orang tua saya. Berarti kemungkinan manusia rata-rata ya sama lah, cuma manusia kan nggak berantem, nggak diusir. Manusia itu kan karena punya agama, punya pendidikan, seksinya nggak diusir, dibikinin rumah. Itu kalau yang orang tuanya kaya raya. Kalau yang kayak saya ya kredit. ini rumah di sini rumah kredit, ini kredit KPR belum lunas. Ini KPR di sini baru 5 tahun. Dulunya saya ngontrak, jadi dulu saya dari kampung sama Lady Queen diajak sini ngontrak di Cikarang ya, Cikarang. Terus Lady Queen minta bulan madu di Villa Wanasari. Ngontrak di Villa Wanasari 1,5 tahun. 1,5 tahun karena kejauhan ya, terus saya ngontrak lagi di sana, tempatnya Bu Haji Rodia di Telaga Asih Cikarang Barat. Nah sana deket kerjaan ya, saya jadi kalau berangkat kerja nggak terlalu jauh. Habis ngontrak tempatnya Bu Haji Rodia terus usaha ya, jadi habis kontrak terus kontrak usaha bikin saya di sana. Terus lama-lama Lady Queen pengen kredit rumah, ya udah saya ikutin aja. Di sini alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Nah di sini saya baru piara meong lagi, jadi saya ngerawat meong itu sempet vakum. Vakumnya waktu ngontrak itu karena nggak ada tempatnya, tahu sendiri kan kalau kontrakan cuma 1 kamar sama kamar mandi, nggak ada ruang tamunya, nggak ada dapurnya, jadi yang nggak mungkin buat piara meong. Jadinya Lady Queen minta ngontrak di sini ya, jadi bisa piara meong lagi. Dulu di sini yang pertama di piara itu meong Husen, meongnya bening, meong Husen. Memang Husennya udah nggak ada, udah ganti-ganti. Tuh, wah itu mau missing beneran itu mau BAB saudara-saudara. Bener jam-jam segini jam BAB ya, jadi emang saya sengaja nyuting jam-jam segini biar bisa ngeliput meong BAB. Itu yang BAB itu meong siapa itu namanya tak? Lah itu paham nggak? Itu meong Markoneng ya, atau sering disebut meong koneng. Itu lagi BAB, itu nikmat banget tuh lagi keluar tuh. Itu kalau BAB itu nikmat yang tiada tara itu. Bisa mengeluarkan itu ya, jadi perutnya lega. Belum keluar, kayaknya belum keluar tuh ya. Itu mau BAB lagi tuh, itu belum keluar tadi. Tahu makan apa jadi BAB nya lama.
tuh. Nah itu kalau di situ udah tadi di syuting kayaknya itu, jadi bersembunyi tuh, itu benar-benar keluar tuh. Tuh keluar dikit tuh, kelihatan nggak guys? Ntar saya majuin lagi kamera, kalau majuin susah. Nah tuh keluar isinya tuh, tuh tainya keluar ya. Jadi ini udah saya update ya, jadi saya emang sengaja nyuting jam segini karena jam segini jam BAB. Jadi ini waduh dirusuhin itu, biarin jam-jam segini jam meong BAB. Tuh isinya kelihatan kan, tainya tuh, tai meong panjang tuh lah. Itu digoreng gurih kali ya. Oke ya, saat-saat yang dinantikan sudah ya. Jadi saat-saat yang dinantikan meong BAB itu sudah BAB ya. Saya emang syutingnya liputannya jam segini biar bisa ngeliput meong BAB, ternyata BAB beneran. Buat yang nonton sampai selesai ya, saya doakan lagi semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Buat yang baru gabung ya, jangan lupa dibantu subscribe ya buat liputan kami selanjutnya, sama buat kekuatan ngerawat anak-anak meong ya, karena anak meong walaupun dikasih makan seadanya ya tetap aja beli. Misalnya dikasih tempe ya tempenya beli, kasih kepala ikan ikannya beli ya. Jadi belum ada subsidi ya, sampai detik ini belum ada subsidi meong, jadi belum ada kartu peduli meong dari pemerintah. Kalau saudara-saudara pengen donasi ya merawat meong jarak jauh itu ya cukup di like sama di subscribe sama ditonton videonya ya. Ini kebetulan Raman Kili-kilinya lagi nangis ya, saya mau gendong Raman Kili-kili dulu ya. Untuk meong cukup sampai di sini ya, kasihan Raman itu minta gendong. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa. Man gendong man melu bapak. Iya. Nah yang menang aja nangis njaluk gendong bapak kagak ngliput.